Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasirul haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus wa ta'ala bituli hayati, Ustadz Mukmin, ya mudah-mudahan sehat afiat. Orang tua kita Pak Haji Solihin, Pak Haji Soibi, Pak Haji Hambali, Sahibul Bait, pengarifin, para jamaah hadirin hadirat yang mudah-mudahan malam ini selalu kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini tadi kita sudah mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita Habib Ahmad. Saya rasa itu sudah cukup. Terkait dengan kita membahas sirah ya. Sebelum membahas kitab Khulasath Nurul Yakin, sedikit berbicara tentang Adyanul Arab ya, agama-agama bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kita agak nyambung dikit. Nah, kalau di Khulasath Nurul Yakin itu langsung kepada nasab dia. Nah, ini agama-agamanya Arab apa sebelum kedatangan beliau Rasul. Yang pertama, agama mereka adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi mengikuti dakwahnya Nabi Allah Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ismail kan orang yang pertama kali membuka kota Mekah bersama ibu beliau Siti Hajar dan orang tuanya bapaknya Nabi Ibrahim. Dulu kota Mekah itu nggak ada yang lewat orang, mungkin lewat cuma nggak ada mampir, nggak ada, karena tandus, gersang. Ya. Nah begitu Siti Hajar, ya, Nabi Ismail datang kemudian menemukan yang namanya Zam-Zam, baru orang mulai masuk. Suku Jumhur yang pertama masuk nanti di situ. Nah, baru kota Mekah itu berkembang luar biasa. Nah ini agama yang dianut mereka adalah agama yang didakwahkan oleh Nabi Ismail. Mengikuti agamanya Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid. Nabi Ibrahim itu bapak tauhid. Keras sekali kalau ngajarin tauhid. Ya, pernah beliau, Nabi Ibrahim tuh orang kaya ya, tajir. Ya, cuma orang dulu gak kayak kita gitu. Kalau kita kan tetap tinggalnya. Kalau orang dulu nomaden dia pindah-pindah. Jadi bawa tenda besar. Itu dalam buku Nabi Ibrahim Bapak Semua Agama itu katanya anjing penjaga ternaknya, ini penjaga ternaknya ya, bukan ternaknya, anjing penjaga. Dulu kan yang jaga ternak anjing. Itu anjingnya saja jumlahnya 3.000 ekor. Penjaga ternaknya. Setiap hari itu Nabi Ibrahim makan itu selalu nyari orang. Jadi gak pernah Nabi Ibrahim makan sendiri. Ada tamu, orang dicari diajak makan. Satu saat ada kakek-kakek musim dingin. Diajak makan. Sudah disiapkan. Ya dipotongin kambing lah kita bilang kira-kira. Dipotongin kambing, siap makan, silakan makan. Rupanya si kakek ini ya beragama paganisme.
Paganisme itu orang yang menyembah berhala. Dia buka nih tas kayak gini. Rupanya ada patung. Kita biasa kalau mau makan kan doa dulu kan. Dia doa juga, cuman patungnya dikeluarin, dia sembah tuh patung. Nabi Ibrahim marah. Patungnya Raja Namrud aja dihancurin. Ya kan? Ini ada orang nyembah patung depan Nabi Ibrahim. Apa itu? Patung. Jangan sentuh makan saya. Pergi kau. Usir Nabi. Ya. Akhirnya malaikat datang. Ya. Ya Ibrahim, Allah nitip salam. Ya. Kenapa kamu mengusir hamba Allah? Enggak, dia enggak nyembah Allah. Dia nyembah patung. Makanya saya usir. Dia malaikat Jibril menyatakan, ya Ibrahim, kamu pernah gak berpikir Allah kasih makan seluruh makhluk, bertanya kepada mereka, kamu agamanya apa? Kamu nyembah siapa? Pernah gak kita ditanya? Orang kafir, orang yang gak nyembah Allah semuanya pernah gak ditanya dikasih rizki? Lu muslim bukan? Lihat KTP-nya. Oh bukan, enggak, gue gak kasih. Enggak ada. Ya, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang begitu luar biasa. Akhirnya Nabi Ibrahim menyesal, dicari itu. Ya, si kakek-kakek tua itu. Kebetulan berada di pinggiran lagi musim dingin ya. Musim dingin di Palestina ya, di Jazirah Arab luar biasa. Ya. Itu kemarin saya udah enggak musim dingin. Ya itu menjelang subuh keluar. Itu lumayan anginnya. Ya, itu nembus ke kulit. Ya, itu bukan musim dingin. Musim dingin udah lewat kemarin kan, Desember, Januari, Februari lah. Padahal saya udah Maret. Ya. Tapi masih terasa dinginnya. Nah ini lagi musim dingin, akhirnya ya, diajak kembali untuk diberikan makan. Nabi Ibrahim seorang ya tokoh tauhid yang luar biasa, mengajak orang ya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah agama yang dianut oleh ya mayoritas bangsa Arab pada masa itu. Termasuk adalah ya kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abdul Muthalib. Dari mana rujukannya? Rujukannya adalah ya buktinya beliau adalah menghidupkan yang namanya tahannus. Ya. Penganut agama Ibrahim itu salah satu cirinya adalah mereka merutinkan dalam satu tahun berapa kali mereka ya berhalwat itu, naik ke gua. Ya. Yang terkenal ya kemarin Jabal Nur itu. Itu dilakukan oleh mereka yang menganut agama Ibrahim. Mereka muhasabah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bertambah lama mulailah terkontaminasi. Ada orang bernama Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai ini sebenarnya orangnya luar biasa, baik, sering sedekah, sopan. Ketika beliau pergi berdagang ke salah satu negeri ya, itu ternyata apa? Di negeri itu ada orang nyembah berhala. Oh dia bilang, wah ini kalau dibawa ke Mekah boleh juga nih, gitu kira-kira. Amr ibn Luhai. Akhirnya ya dia bawalah itu Hubal. Ya. Salah satu berhala yang besar ke kota Mekah. Karena memang dia orang yang banyak pengikutnya, karena orang baik, banyaklah pengikutnya. Ya. Nah, semenjak itulah mulailah kota Mekah terkontaminasi oleh penyembahan berhala. Makanya setiap ada orang nyembah berhala itu Amr ibn Luhai dapat terus tuh dosanya, dosa jariahnya. Itu karena dia yang pertama kali membawa berhala ke kota Mekah. Nah itu, jadi mulai orang melakukan penyembahan berhala, ya, melakukan syirik. Ya. Nah, kemudian selain agama paganisme itu yang menyembah berhala, ada juga orang-orang yang menganut agama Yahudi. Di mana mayoritas orang beragama Yahudi tinggalnya di kota Yasrib. Dulu sebelum Nabi hijrah kan namanya Yasrib. Begitu Nabi hijrah diganti namanya Madinah Al-Munawwarah. Saya heran juga, Bib.
ada PT, pakainya PT Yasrib. Saya bilang, aduh, ini orang nggak baca sejarah apa? Yasrib udah dihapus Nabi, ini dipakai lagi. Akhirnya saya bilang nih waktu itu, Bib, saya prediksi nih, kayaknya pemimpinnya ampekan nih, sakit nih. Dia bilang begitu, sakitan nih. Karena Yasrib kan wabah tuh, penyakit kan. Ketemulah saya dengan pembimbingnya. Lo mau dengan pembimbing? Pembimbing itu kebetulan salah satu pemeran. Salah dulu ada namanya sinetron Hidayah ya. Ya yang dari majalah Hidayah itu. Itu penderita TBC. Ya Allah. Ya, wah ya bener deh. Ente Yasrib udah dihapus Nabi dipakai lagi. Jangan udah dihapus Nabi nggak usah dipakai lagi. Ya itu apa namanya? Nah ini orang-orang Yahudi tinggal di kota Yasrib. Ketika tinggal di kota Yasrib, kenapa mereka tinggal di kota Yasrib pada masa itu? Ya mereka bahkan lebih dari 100 tahun ya, ratusan tahun mereka sudah tinggal di kota Madinah. Kenapa? Karena mereka menunggu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Maulid Tiba kan ada, ya, Ankah bil Ahbar, alama ya, apa namanya, alamani abi Taurata illa sifran wahidan, kana yahtimuhu sunduk wa yudahiluhu sunduk, falamma mata abi fatahtuhu, fadzalika fihi nabiyyun yakhruju akhirud zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Itu Kabul Ahbar itu ya bapaknya ya ini Yahudi ulama. Ketika belajar Taurat ada satu halaman kira-kira ada gitu ya. Nggak diajarin dia. Diumpetin sama bapaknya. Dimasukin ke dalam kotak. Begitu bapaknya meninggal dibuka sama dia. Apaan nih kan gitu. Kok ini bab ini nggak diajarin. Bab yang lain diajarin. Ternyata begitu dibuka berkisah tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh bayangkan ya. Jadi mereka Yahudi udah nungguin Nabi. Wa kanu yastabtihuna min qabl. Mereka itu wasilah ya. Berwasilah. Jadi mereka Yahudi itu senang juga perang. Jadi kalau perang sama bangsa lain bahkan mereka menakut-nakuti orang Madinah itu dengan Nabi akhir zaman. Kamu ntar saya perangi loh dengan Nabi akhir zaman. Mereka berwasilah. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Tetapi begitu Nabi sebenarnya datang, mereka menyatakan, ini sihir ini. Masa nabinya dari orang Arab kan gitu. Mereka gitu. Makanya hati-hati kita kalau benci Arab. Kemarin ada tuh yang benci Arab tuh kan. Ya kan? Hati-hati. Ya, ada hasud dalam dirinya tuh. Ya. Itu artinya apa? Mereka udah nungguin, Yahudi tuh nungguin Nabi udah lama. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum katanya. Orang Yahudi kenal Nabi lebih dari kenal anaknya. Ada gak di sini yang gak kenal sama anaknya? Kenal semua pasti sama anaknya kan? Tanda di anak kita hafal. Itu Yahudi udah kenal Nabi lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya, maka Abdullah bin Salam waktu Nabi hijrah sampai di Madinah dia kan merangsek ke depan dia. Orang-orang ramai kan semuanya mau ketemu Nabi. Dia merangsek ke depan. Bertemu Nabi. Begitu baru ngelihat mukanya Nabi, wajahnya Nabi. Annahu laisa biwadhin kadzab. Ini Nabi ini udah gak salah lagi. Mukanya bukan muka pembohong udah. Ya kan? Kalau kita kan kelihatan muka pembohongnya kelihatan. Ya kan? Kalau ini gak ada. Ini Abdullah bin Salam ulama dari ulama Yahudi. Jadi orang Yahudi itu udah nungguin Nabi ratusan tahun. Makanya mereka terhempas dari kemuliaan satu ya, karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka nggak mau mengikut agama Nabi. Kemudian juga ada orang-orang Nasrani yang dibawa oleh orang-orang Habasah, yang dibawa oleh orang-orang dari Afrika. Nah, nanti ada juga penganutnya, salah satunya adalah bibi daripada istri Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidatina Khadijah, yaitu Waraqah bin Nawfal. Itu penganut agama Nasrani yang ya, ada beberapa ya penulis tarikh
ya memasukkan beliau sebagai orang yang mengimani Nabi besar Muhammad SAW sebagai awal yang beriman. Karena waktu Nabi datang mengkonfirmasi ya, Nabi bukan belajar. Karena Nabi kan ummi. Ya, ummi itu apa? Ummi itu nggak ada kitab suci. Jadi orang Mekah tuh ummi. Nggak ada kitab suci yang mengguiden mereka. Nggak ada kitab suci yang membimbing mereka. Beda sama Yahudi Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani itu ada kitab sucinya, Taurat sama Injil. Dan di situ diceritakan tentang Nabi akhir zaman. Maka begitu Nabi dapat wahyu, ya, Nabi Siti Khadijah menenangkan, kemudian mengkonfirmasikan. Maka begitu Nabi cerita tentang Jibril yang datang kepada beliau, ya, itu Waraqah bin Nawfal menyatakan hadan namus ata ilaihin Musa. Inilah ya malaikat yang datang kepadanya Nabi Musa alaihissalam. Itu ya. Jadi kemudian ada juga agama-agama Majusi tapi tidak terlalu banyak ya. Ya kemudian ya agama-agama yang Sabi'iyah yaitu ada di dalam ya komunitas orang Arab. Nah ini agar kita nanti nyambung di dalam kita mempelajari sirah Nabawi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, sesuai kepada guru kita Al Habib Ahmad ya. Dan mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini kita diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah untuk mengisi Ramadan sampai akhirnya ya. Dengan sebaik-baiknya, dosa-dosa kita diampuni, hidup kita diberkahi, umur kita dipanjangkan, bisa ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.